Docen lai. Lapih ampik. Tu lain loh. Tapi yang tambah sifatnya lapih ampik. Jadi dalam lapih kau tetap menjalin kekuatan. Non ampik. Ada di dalam pemerintahan Minangkabau tu, ada namanya orang nan ampik jinih. Ini orang ampik jinih nak? Orang nan ampik jinih. Siapa orang ampik jinih? Kita lihat. Ampik jinih adalah bentuk kepemerintahan di dalam Minangkabau. Yang pertama itu ada pengulu. Kepala pemerintahan itu ada namanya pengulu. Orang ampik jinih itu pengulu. Pimpinan adat. Sudah tu ada nama lain. Sudah pengulu apa? Ada namanya manti. Pengulu, manti, apa nama lain? Malin. Nang kampik dubalang. Jadi dalam pemerintahan Minangkabau tu nan nampik ku harus bersatu. Harus serumpun bak sarai. Sakabek bak siriah. Itu nan nampik bersatu untuk membangun ada kekuatan nan nampik. Di mana masing-masing kau punya peran. Pengulu, maka pimpinlah, kendalikanlah negariku sesuai dengan adat istiadat. Manti ku menghantarkan katu, menyiasati sebuah peristiwa atau masalah. Kau tumbuh silang sakit itu, nama neliti, nama calik, mamarisu, manti. Sudah tu ada malin. Malin ke pengertiannya orang yang berilmu. Termasuk berilmu, ilmu agama, ilmu umum, ilmu sosial. Malin ke sangat berperan. Sebab masing-masing akan bisa berkembang kalau ada ilmu. Yang kampik ada dubalang. Dubalang ku manga. Dubalang ku adalah orang yang akan mempertahankan, membentengi negari. Itu. Jadi nan ampik ku harus saling. Di Minangkabau ada orang nan ampik jinih ku sarumpun bak sarai. Orang sayu sakatu. Maka disimbolkanlah dengan bentuk motif lapih ampik. Begitu juga sedang perkembangan banyak hal dalam perkembangan agama Islam. Maka mendasari itu adalah hal nampik. Apa hal nampik? Ada sidik, tabligh, amanah, patanah. Itu tokoh-tokoh di Minangkabau harus menjadi pedoman, harus menjadi acuan, menjadi panutan. Jadi dalam memerintah, dalam memimpin negari di Minangkabau harus secara bersama atau basamu. Istilahnya basamu maka menjadi. Istilah. Kalau dalam sauku maka menjadi, sesuai maka talaki. Sama-sama diukur, disepakati, sepadan. Maka ada dalam tu dibasuhlah namanya orang nan ampik jinih. Itulah orang nan ampik jinih itu di Minangkabau itu dimasukkan ke dalam tatanan
pemerintahan di Minangkabau. Sudah itu, ada juga dalam kehidupan di masyarakat, ada juga nampak, ada kata nampak, ada kata nampak, ada kata mendaki, ada kata melereng, ada kata mendata, ada kata menurun. Dan sifat itu, sifat cara berkata bertutu itu di Minangkabau lah diatur. Di situ pun mencerminkan karakter. Karena dalam bahasa, di dalam istilahnya, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa itu diantaranya awak bertutur kata. Jadi bangsa awak, cara berbicara awak. Kalau berkuku si awak tandu apa? Si awak kurang tahu. Kalau berkuku awak tidak kambing kecil orang doh, ku ayam kemah. Kalau membebek awak, ikut ndak kudo kecil orang kambing mah. Apa artinya? Dalam batu tua katu itu mencerminkan sia awak. Maka dalam batu tua katu pakailah kata nampak. Ada kata mendaki, ada kata melereng, ada kata mendata, ada kata menurun. Kasih awak berkata mendaki, kasih awak kata mendata, kasih awak kata melereng, dan kasih awak mengecek jo kata nan menurun. Itu sifat harus dipakai. Kalau indah akan sio-sio awak. Buah tutu awak akan hilang begitu saja. Jadi kehidupan awak diurang nampak jinih ko sampai anak kemenakannya masyarakat Minangkabau tu harus dipakai kata nampak, tahu di nampak. Nah itu. Kok kata mendaki awak kanan tu, kanan gadang nan awak hormati. Ayah awak, orang tua awak, mandeh awak, ka guru awak. Itu cara dengan berkata-kata tidak sembarang. Bahasanya lambut, caranya sopan. Itu makanya hati-hati, lidah pun memang tidak bertulang. Tapi awak harus kendalikan lidah tidak bertulang tu. Tidak sama mengecek atau berkata ke ayah awak, dia mengata ke adik awak. Tidak sama je mama awak, dia kemenakan. Jo ke adik awak tak sama. Tak sama lo mengecek kau orang semandu menyemandu jo ke anak. Tak sama lo berkata ke ayah atau ke anak ketik jo ke kawan semua kadang. Di situ ditata kehidupan awak kau. Boleh nampak karakter namanya di masyarakat Minang untuk kini kan namanya istilahnya karakter. Sikap perilaku, tutur kata. Jadi kalau tidak pakai sifat nampak tu, kata nampak tu, tidak pandai, tidak tahu, ameh mana buah tutu tidak akan dipakai orang. Ameh mana buah tutu tidak akan dirangang orang. Kasih awak mengecek. Itu nampak perlu dipatikan ke jiwa di masyarakat Minangkabau ko. Maka dibuat simbol-simbol, dimaknailah setiap motif-motif itu dengan simbol-simbol pendidikan. Itulah kata nampak. Itulah pimpinan nampak jinih, orang nampak jinih. Tadi saya sampaikan tadi, dalam agama tuntunan setelah agama masukkan tu, sidik, tabligh, amanah, patanah. Karena awak lah hadat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Di kitabullah itu tuntunnya itu. Sampaikan yang benar. Awak harus dipercaya orang. Kalau awak tidak dipercaya orang, kok cadik mana awak tidak terpakai. Tidak berguna ada orang. Kalau awak tidak jujur. Kalau awak cok berutuh. Atau kok cadik mana awak, tapi tidak mahu menyampaikan
Untuk aku nak jadi awak. Nah itu namanya kalau dalam agama kan awak harus menyampaikan, harus tabligh. Harus cerdas, awak harus mengasah pikiran, mengasah hati, jiwa, ilmu ditambah. Kok kayu warna awak, kok bodoh, tak jua. Kok kayu warna awak, kok mengecek tidak pandai, batenggang tidak bisa, untuk apa kayu awak, tidak paguno dia orang. Jadi itu tatanan-tatanan itulah yang harus dibekali ke generasi-generasi di Minangkabau. Itu mungkin sampai lapis 2, lapis 3, lapis hampir. Itu pola dasar apa yang harus dipakai. Dan kita tambah motif cik lain, salut laka. Nah itu nampak dulu. Salut laka tu